Nah, dulu masih di museum dan sekarang ini Neng sampean kayak nari joget apa ini? Ini ada interaktif, Cak. Oh. Oke, misalnya ada game tentang menua. proses menua. Nah, Loh, sampean kok tetap dari tadi gambarnya nggak keriput-keriput? Katanya menua. Pokoknya ya ginilah salah satu interaksi yang ada di sini, Cak. Nggak Selain terasa. itu banyak yang touchscreen di sini yang membuat pameran yang ada di sini itu menjadi interaktif. Dan menarik ya. Menarik. Dan saya pikir emang ini mengkombinasikan antara teknologi ya. Jadi biasanya kalau museum itu kan orang kesannya kan ini namanya museum kan. Tapi orang pikir museum itu kan barang-barang antik, barang-barang kuno. Ini enggak ya. Enggak. Museum dalam arti yang lain lah, tidak seperti itu. Modern gitu ya. Nah, ini kita ada di Life Lab, Cak. Life Lab ini ya itulah berhubungan dengan kesehatan, terus juga proses menua, kemudian kebiasaan makan juga gitu kan. Ini semua digital kan, Cak ya? Digital, ya. Dan karena memang namanya teknologi digital untuk ilmu pengetahuan itu Penting sangat sekali. membantu. Dan terutama misalkan ini bahkan juga diaplikasikan untuk di museum-museum yang menyimpan berbagai ragam spesimen. Jadi kan banyak yang di museum itu jutaan bahkan di rak-rak mereka yang mungkin selama ini nggak disentuh ya. Nggak disentuh, karena dianggap nggak itu hanya dilihat. koleksi. Dengan menggunakan teknologi digital itu bisa mungkin dianalisa lagi dan nanti kemudian menemukan hal yang baru bisa dibagi ke komunitas sains di seluruh dunia. Nah, Betul. itulah mungkin manfaat dari manfaatnya dari era digital. Oke. Ada laporannya? Ada, kita lihat seperti apa dulu. Menemukan sesuatu yang baru, itulah impian para ilmuwan. I would say it's new. Sorry mungkin mengungkap sebuah spesies kepiting baru. It's kind of a treasure hunt when you're trying to find something new. Dengan meneliti berbagai spesimen yang disimpan dalam berbagai museum, para peneliti ibarat berburu harta karun. Ratusan bahkan ribuan tulang dan fosil yang tersimpan dianggap data tertimbun karena tidak mudah diungkap. Now it's a crapshoot. It's just you don't know. It's a matter of just looking through the drawers and spending the time and doing a treasure hunt at this point in time. Berkat pendanaan dari National Science Foundation, sejumlah kurator berupaya mengungkap misteri berbagai spesimen dengan menyimpannya dalam bentuk digital. Berbekal komputer, siapapun bisa dengan mudah menemukan dan mengakses informasinya. I think there's been a bit of a lag for the museum community to catch on to the availability of the technology, but also to realize that there is a need for it. Museum Sejarah Alam Los Angeles sedang dalam proses menuangkan data koleksi fosil mereka dalam bentuk digital. Data yang dihasilkan akan memberi para peneliti gambaran tentang bagaimana organisme merespon perubahan iklim, sesuai dengan sejarah perubahan iklim bumi selama ini. Bahkan upaya penuangan dalam bentuk digital mendapat dukungan internasional. And that is bound to increase research opportunities, foster collaborations across geographic, political, or even language boundaries. And that's, I think, one of the exciting aspects of what we're doing with the digitization process. Tersedianya informasi online akan menghemat waktu dan biaya. Carlos Jaramillo sedang melakukan penelitian di Panama, menjelaskan kepada VOA via Skype. Well, it really has transformed the way we do research, because otherwise it would be very difficult to access most of the collections that there are worldwide. Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, dan negara-negara Eropa saling berbagi informasi tentang cara-cara paling efektif dalam menuangkan data secara digital, sehingga para peneliti bisa saling mengakses informasi spesimen dimanapun mereka berada. Dari Los Angeles, California, tim VOA. Cak, ini kamu Belanja. Aduh, pusing aku. Iya, Ayo, Cak. cari yang sehat-sehat. Sehat-sehat. Bener nggak sehat? Ini Supri mencoba salah satu pameran interaktifnya. Ini maksudnya untuk mengajarkan bagaimana memilih makanan yang sehat dulu di supermarket. Nah, tadi kan namanya supermarket di Amerika itu kan banyak sekali makanan dan banyak juga yang sudah dikalengin tuh nih. Dan makanya sekarang juga ada gerakan namanya kembali ke alam, jadi yang organik-organik. Meskipun juga manfaatnya juga belum begitu diketahui karena masih kontroversial, tapi paling tidak kan ya hindarilah misalkan produk-produk yang berkaleng yang mengandung bahan pengawet. Ya, nah dulur kita ada satu lagi ya nanti liputan
menarik tentang sains setelah pesan-pesan berikut.